Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fariha bersama dengan teman-teman saya, Nadia Biru Salma, Nina Anggraini Ananda, Marta Kristia Wahyuni, Nur Afifa Awalia, Zeni Rahmawati, dan Abid Naufal akan menjelaskan tentang bab aktiva tak berwujud. Berikut paparannya. Apa itu aktiva tidak berwujud? Aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki karena dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Karakteristik aktiva tak berwujud. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Seperti properti pabrik dan peralatan, aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik. Aktiva ini merupakan instrumen keuangan yang menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Klasifikasi aktiva tidak berwujud. Yang pertama, cara akuisisi atau manera of acquisition. Contohnya, membeli wiralaba atau paten dari orang lain. Yang kedua, dapat diidentifikasi atau identifiability. Contohnya yaitu goodwill yang nilainya dibedakan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen, atas kualitas produk, dan bukan dari kepemilikan khusus. Yang ketiga, dapat dipertukarkan atau exchangeability. Contohnya termasuk paten, merek dagang, dan wiralaba. Contoh aktiva tidak berwujud: A. Hak sewa atau leasing horse. B. Organization cost. C. Perizinan atau permit and licenses. D. Hak paten. E. Merek dagang atau trademark. F. Hak penggandaan atau copyright. G. Franchise. H. Goodwill. Bagaimanakah amortisasi aktiva tidak berwujud? Perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis aktiva tak berwujud. Cara akuisisi. Jenis 1. Aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau hak paten, merek dagang, dan biaya organisasi. Pembelian 1. Dikapitalisasikan pada biaya akuisisi. 2. Diamortisasi selama umur hukum atau estimasi masa manfaat mana yang lebih singkat dengan umur maksimum 40 tahun. Dibuat secara internal, dibebankan atau dikapitalisasi tergantung pada aktiva tak berwujud tertentu. 2. Jika dikapitalisasi, akan diamortisasi sebagai aktiva tak berwujud yang dibeli. Jenis 2. Aktiva tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah atau goodwill, dibuat secara internal. 1. Dibebankan pada saat terjadinya. 2. Tidak tersedia pilihan untuk memperkapitalisasian sehingga tidak akan ada amortisasi. Penyajian aktiva tidak berwujud dalam laporan keuangan. Aktiva tetap tak berwujud dilaporkan tersendiri setelah aktiva tetap berwujud. Pelaporan harus cukup jelas, bila mana perlu diberi catatan tambahan, metode amortisasi yang digunakan, dan jumlah amortisasi untuk tahun yang bersangkutan juga disebutkan. Analisis biaya riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan memiliki sejumlah masalah akuntansi, yaitu yang pertama, kadang-kadang sulit untuk mengaitkan pengeluaran pada proyek tertentu. Yang kedua,
seringkali terdapat ketidakpastian mengenai manfaat dari pengeluaran tersebut. Yang ketiga, oleh karena itu, pengeluaran untuk riset dan pengembangan biasanya dicatat sebagai biaya pada waktu terjadi pengeluaran. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.